Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Sri Lestari. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara dari Prodi Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation. Di sini saya akan membahas mengenai soal UTS dari mata kuliah Psikologi Komunikasi. Soal yang pertama yaitu, dalam modul telah diperkenalkan model proses komunikasi dari Joseph R. Dominic yang disertai posisi perkuliahan dalam model ini. Paparan pertama yaitu, bagaimana implementasi dari model ini dengan contoh kasus, dosen mata kuliah ini memberikan penjelasan soal konsep diri kepada mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Undira melalui aplikasi Zoom. Langsung pada pembahasan yaitu, pada saat tahap komunikan atau receiver atau mahasiswa menerima informasi, mengolahnya menjadi decoding, menyimpannya, bahkan menghasilkan umpan balik atau yang disebut feedback. Inilah yang di dalam psikologi komunikasi dinamakan komunikasi intrapersonal. Dinamakan komunikasi intrapersonal karena fokus pada proses pengolahan informasi decoding. Setiap orang itu mempersepsi stimulus dengan karakteristik personalnya, sehingga pesan pun dimaknai berbeda-beda atau melahirkan kesimpulan yang berbeda-beda. Dan pada prosesnya, individu atau receiver ini akan menjalani tahap-tahap sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Yang pertama yaitu sensasi. Bila alat indera mengubah informasi menjadi impuls saraf dengan bahasa yang dipahami otak, maka terjadi proses sensasi. Bahwa ada 3 kelompok indera penerima stimulus atau rangsangan. Saya ambil salah satunya yaitu eksteroseptor atau alat indera yang menerima informasi dari luar atau sumber eksternal. Contohnya seperti mata dan telinga. Berkaitan dengan konsep soal UTS, maka berarti mata dan telinga para mahasiswa itu menangkap atau menerima setiap pesan atau materi yang disampaikan oleh dosen melalui aplikasi Zoom. Yang kedua yaitu persepsi. Persepsi itu suatu pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan atau materi dari dosen tersebut. Yang ketiga ada memori, yaitu menyangkut kegiatan perekaman fakta menggunakan pengetahuannya untuk membimbing atau untuk berperilaku dengan mengandalkan kemampuan mengingat, mengenal kembali, belajar kembali, dan merekonstruksi kembali terkait dengan materi yang disampaikan dosen tadi melalui aplikasi Zoom. Yang terakhir yaitu berpikir. Berpikir itu berarti upaya mengambil keputusan, memecahkan persoalan, atau menghasilkan hal-hal baru. Masih terkait dengan apa yang disampaikan oleh dosen melalui aplikasi Zoom. Anda adalah mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Undira dan calon praktisi kehumasan. Paparan kedua yaitu bagaimana Anda memperlihatkan konsep diri Anda sebagai mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Undira dan calon praktisi kehumasan ketika tampil sebagai pembicara dalam sebuah diskusi. Baik, saya sebagai seorang mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi Undira dan calon praktisi kehumasan dalam sebuah diskusi. Ini saya anggap saya sudah mewakili untuk ini ya, dalam sebuah diskusi. Saya kira saya cukup rapi untuk ada dalam sebuah diskusi mengenai konsep diri seorang humas dan sebagai seorang mahasiswa dalam suatu diskusi. Menurut saya sebagai seorang mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi dan sebagai praktisi kehumasan yang sedang tampil sebagai pembicara sebuah diskusi, maka saya akan memperlihatkan 5 konsep diri seorang humas. Yang pertama yaitu seorang humas yang mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dengan audiens, menguasai suatu ruangan, suatu diskusi dengan baik. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan manajerial, maka harus bisa mengatur kondisi ruangan dan tata letak forum. Seperti yang saya jabarkan tadi, bisa mengatur sebuah ruangan dalam suatu diskusi dengan baik. Yang ketiga yaitu kemampuan membangun relasi. Kemampuan ini bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja, tapi juga untuk kepentingan lembaga. Dengan adanya suatu diskusi, saya bisa membangun sebuah relasi yang lebih banyak. Keuntungannya bukan hanya untuk saya, bisa untuk membangun citra positif untuk universitas
media Nusantara juga. Yang keempat yaitu memiliki kepribadian jujur dan profesional, memberikan keterangan lembaga atau penyampaian materi itu tidak berbelit-belit, bahkan bohong, untuk konsumsi publik, publikasikan yang baik-baik saja. Yang terakhir yaitu penyampaian materi yang kreatif dan inovatif. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 3. Anda adalah mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Undira dan calon praktisi kehumasan. Paparan ketiga, bagaimana Anda mencermati persoalan komunikasi intrapersonal receiver Anda ketika Anda tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut? Berarti saya mencermati persoalan komunikasi intrapersonal receiver saya, lawan bicara saya. Jawaban saya yaitu Jalaluddin Rahmat berpendapat bahwa komunikasi intrapersonal jika dilihat dari segi psikologi komunikasi merupakan komunikasi pengolahan informasi meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Berarti sama dengan penjelasan yang tadi nomor 1 ya. Tentang sensasi yaitu saya masih mengambil dari contoh eksteroseptor yaitu dari rangsangan luar ya. Stimulus rangsangan eksternal, ada mata dan telinga. Berkaitan dengan konsep UTS berarti mata dan telinga saya sebagai seorang pembicara dalam diskusi dan pendengar menangkap atau menerima setiap pesan yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Misalnya ketika saya sedang menyampaikan materi, si pendengar mendengarkan dengan baik, mengamati dengan baik, dan pendengar ketika menyampaikan suatu pertanyaan kepada saya menyampaikan dengan baik. Yang kedua yaitu persepsi tentang pengalaman atau tentang objek peristiwa yang berhubungan dengan diperolehnya atau disimpulkannya informasi dan menafsirkan pesan atau materi yang saya sampaikan dan pendengar ketika sedang berada dalam diskusi tersebut. Yang ketiga yaitu memori, menyangkut tentang perkalaman fakta, berarti masing-masing mengingat menggunakan memorinya jika berada di dalam suatu diskusi. Yang terakhir yaitu berpikir mengenai upaya untuk mengambil keputusan, memecahkan persoalan, dan menghasilkan hal-hal baru, baik itu materi yang disampaikan dan memecahkan persoalan ketika terkait adanya pertanyaan dalam diskusi. Jadi menurut saya di dalam sebuah diskusi harusnya masing-masing pihak memberikan feedback yang baik untuk tercapainya sebuah diskusi yang baik. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.